kabar? Halo. Halo, apa kabar? Iya, bertemu lagi. Hari ini kita semua dalam Sekolah Minggu. Iya, Joy dan Kak Glory senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentunya semua sehat ya. Semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Iya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Betul, Kak Glory juga senang bertemu dengan Joy dan juga bertemu dengan adik-adik semua. Yuk, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan bahwa kita sungguh bergembira memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Iya, aku senang di dalam Tuhan. Yuk kita pujikan ya, hati senang. Ya, ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi. Hati senang, ya ya. Hati senang, apa? Ye ye. Hati senang, amin. Amin. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, adik-adik dan Joy, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dulu. Memohon pimpinan Tuhan supaya semua berjalan dengan lancar dan adik-adik mendapat sukacita, mendapat berkat dari sekolah minggu hari ini. Ayo teman-teman, kita semua berdoa. Dengan sikap yang baik ya. Yuk, yang masih lari-lari, duduk dulu. Kita akan berdoa. Yang masih, ada yang sikapnya belum bagus nih. Kita berdoa dengan baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam acara ibadah sekolah minggu. Pimpin kami rindu Tuhan untuk memuji Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Kak Glory, aku mau cerita. Oh ya, bercerita apa Joy? Aku kan di sekolahan ada teman baru tuh. Ada teman baru. Iya, Nah, lalu? tapi aku tidak mau berteman dengan dia. Loh, kenapa tidak mau berteman dengan dia? Aku mau berteman dengan teman yang mana saja. Loh, kenapa? Karena aku tidak suka sama dia. Kenapa? Gimana ya? Pokoknya tidak ada feel gitu loh. Aku tidak senang. Kenapa? Kita tidak boleh seperti itu loh. Adik-adik juga tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Aku tidak suka karena dia itu penampilannya tidak seperti aku. Emangnya penampilan Joy seperti gimana? Aku kalau penampilannya modis. Penampilannya modis, nggak boleh seperti itu. Seperti apapun teman kita, seperti apapun orang-orang di sekitar kita harus mengasihi mereka. Gitu ya? Iya, tidak boleh membeda-bedakan. Walaupun mungkin teman kita itu berbeda dengan kita. Iya, dia tuh orang dari luar sana loh.
Nah, Tuhan itu sayang semua adik-adik. Walaupun dengan kita, dengan Kak Glory, dengan Joy, atau dengan adik-adik semua berbeda warna kulit. Terus? Berbeda rambut, jenis rambut. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang, ada yang keriting, ada yang lurus. Mungkin berbeda bahasa, suku. Di Indonesia ini kan banyak sekali sukunya. Ada Jawa, ada Batak, ada Manado, ada yang dari Papua, ada yang dari banyak sekali. Iya, Indonesia banyak sekali suku bangsanya. Iya, dari Pulau Sumatera, ada yang di Kalimantan, Sulawesi, semuanya. Iya, tita-titanya. Iya, bahkan mungkin dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, cara berdoanya kita tetap harus sayang loh. Oh gitunya. Iya, tidak boleh membeda-bedakan. Kita tunjukkan nih, Joy tunjukkan nih bahwa Joy, Kak Glory, adik-adik semuanya adalah anak Tuhan yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sayang semuanya. Oh gitunya. Iya, ada lagunya itu, Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya. Kamunya itu banyak sekali orang-orang di sekitar kita. Oh gitunya. Iya. Nah, yuk kita akan pujikan bersama ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, gimana Joy? Sudah memujikan pujian itu? Aku semakin yakin bahwa kita, aku ini loh, dan juga adik-adik semua harus menjadi contoh. Contoh yang bagaimana? Karena Tuhan sudah menyayangi aku. Iya, Karena Tuhan sudah menyayangi adik-adik semua, teman-teman semua. iya, menyayangi Kak Glory juga. Iya, Lalu, menyayangi keluargaku, iya, menyayangi teman-teman di sekitarku. iya, Berarti aku juga harus sayang semuanya. Seperti tujuan itu tadi. iya betul. Joy harus sayang semuanya, adik-adik juga harus sayang semuanya, seperti pujian tadi. Karena di Alkitab pun juga diajarkan seperti itu. Oh iya Kak. Iya. Nih, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Asik, aku sudah tidak sadar mendengarkan firman Tuhan. Iya. Yuk kita pujikan yuk. Itu ada pujian juga. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Ternyata di Alkitab juga ada. Iya, yuk kita pujikan ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Mari kita semuanya berdoa. Ayo Joy, kita berdoa lagi ya. Iya, Kak. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini, hari ini, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang mengikuti akan perintah Tuhan. Pimpin kami, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Kami boleh mendengarkan dengan baik, kami tidak sibuk sendiri, tetapi kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Aduh, capek. Aduh, kakinya pegel. Adik-adik, capek nih. Aduh, capek banget. Hari ini adik-adik kita akan cerita juga tentang Petrus yang berjalan jauh dari Yerusalem ke Kaisarea. Capek banget adik-adik. Nah, jadi ceritanya gini adik-adik. Ceritanya itu Petrus itu sedang menuju Kaisarea. Nah, di sana di Kaisarea capek jalan kaki, ya. Jaraknya 120 km adik-adik. Jalan kaki ya. Nah, di sana Petrus menemui seorang perwira dari Italia. Nah, adik-adik. Habis itu Petrus pulang nih. Terus murid-murid yang lain menunggu di Yerusalem. Lalu Petrus datang, tadi ya capek, tanyain, "Hai Petrus, saudaraku, aku tahu kamu dari Kaisarea menemui perwira. Tapi saat kamu datang ke sana, adat istiadat Yahudi tidak boleh engkau datang kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu orang di luar Yahudi." Gitu adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kalau di zaman dahulu, di adat istiadat Yahudi itu nggak boleh kalau ketemu orang di luar Yahudi, ya, yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, tapi jawab Petrus gimana? Iya, sebenarnya aku juga berpikir demikian. Tapi saat aku sedang berada di atap dan aku berdoa, saat aku lapar, saat aku mau makan, aku berdoa. Tiba-tiba, apa adik-adik? Dari langit turun kain yang dibentangkan. Nih gambar di sini ya. Kain yang dibentangkan besar sekali. Di situ saat aku melihat penglihatan itu, ada di dalam kain itu ada hewan berkaki 4, ular, burung, dan lain sebagainya. Aku kaget. Nah, gitu ya. Petrusnya kaget, adik-adik. Kemudian hewan-hewan itu, saya lihat kok ada hewan-hewan yang aneh ya. Kayak hewan-hewan yang haram loh gitu. Tapi saat aku berpikir demikian, ada suara dari langit dan berseru, "Petrus, makanlah, olahlah mana yang kamu suka." Lalu Petrus menjawab gini adik-adik, "Tuhan, tidak. Itu menurut adat Yahudi, itu hewan yang diharamkan, Tuhan." Lagi suara dari langit terdengar lagi, "Makanlah apa yang Tuhan perintahkan untuk dimakan, makanlah." Itu sampai 3 kali didengar oleh Petrus. Masa ya Petrus bertanya-tanya kok 3 kali ya? Berarti itu suara dari Tuhan. Nah, itu adik-adik bahwa Petrus melihat penglihatan
bahwa semua hewan boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Nah, halal ya adik-adik. Nah, saat itu ada utusan dari Kaisarea, yaitu Kaisar. Yang mengutus utusan untuk menjemput aku, menjemput Petrus. Nah, lalu, Petrus, bisakah kamu ke Kaisarea menemui perwira kami yang ada di sana? Setelah aku pikir-pikir, nah Petrusnya berpikir demikian, bahwa semua orang itu dikasihi Tuhan. Ya, semuanya sudah halal, semuanya sudah Tuhan kasihi. Tuhan tidak beda-bedakan. Ya adik-adik ya, tidak dibeda-bedakan. Mau orang Yahudi, orang Italia, orang mana saja. Oke, akhirnya setelah Petrus yakin bahwa itu suara Tuhan, tidak boleh membeda-bedakan, dan Tuhan setelah mengasihi semua orang, maka Petrus lalu pergi ke Kaisarea. Tapi Petrus pun masih berpikir demikian. Apakah sebaiknya aku mengasihi semua orang seperti Yesus katakan? Seperti perumpamaan tadi, penglihatan tadi, hewan-hewan tadi adik-adik. Nah, yang terjadi, Petrus pun menjawab demikian dengan teman-temannya. Ya, aku juga berpikir demikian. Nggak boleh kita mendekati orang-orang di luar Yahudi, kata Petrus. Tapi Tuhan sudah mengubah cara pandangku melihat dunia yang luas. Ternyata tidak hanya orang Yahudi yang dikasihi Tuhan, namun semua orang dikasihi Tuhan, kata Petrus. Lalu murid-murid yang lain, oh iya ya. Nah adik-adik, tadi dari Rasul Petrus sudah mengungkapkan bahwa Tuhan telah mengasihi semua orang. Mindset yang ruang lingkup kecil bahwa Tuhan hanya mengasihi Yahudi, ternyata itu kurang tepat. Kita harus mengubah mindset ya. Ternyata Tuhan mengasihi semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, terlebih kita adik-adik yang ada di Indonesia. Ya kan? Kita semua orang Indonesia. Di Indonesia itu banyak suku. Nih ada suku Jawa, ada suku Ambon, ada suku Papua, ada suku Bali, Batak, ya, ada suku yang lain yang banyak sekali di Indonesia. Nah, adik-adik, saat kita di Indonesia, kita bukan orang Yahudi lagi kan, tapi Tuhan mengasihi kita kan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di dunia dan ada di Indonesia. Suku apapun yang ada di Indonesia, Tuhan juga mengasihi. Adik-adik, saat kita percaya bahwa Tuhan mengasihi semua suku, adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik itu harus bersaksi nih, tidak boleh membeda-bedakan, ya kan? Mungkin ada dari keluarga adik-adik nih yang berbeda suku agama, wah juga berbeda agama, juga kita berusaha untuk saling memberikan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan. Cerita aja kebaikan Tuhan, cerita tentang apa yang kamu saksikan dengan kebaikan Tuhan. Kalau orang lain itu nggak mau nerima, ya yang penting kita sudah cerita, terserah Tuhan nanti mau diapakan sama Tuhan. Yang penting kita sudah bercerita, menyaksikan dan bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada semua orang tanpa beda-bedakan loh adik-adik, dikasihi semuanya loh, dari yang besar, kecil ya toh, suku apapun, dari agama apapun, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi semuanya. Nah, kalau adik-adik sudah
menceritakan kebaikan namun orang lain belum menerima, kita serahkan lagi kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Berdoa. Kita hanya bisa berdoa dan bersaksi, melayani, ya toh. Nah, setelah kita bersaksi, bercerita kasih Tuhan, langkah selanjutnya adalah yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang kita sayangi, teman-teman kita di sekolah, saudara-saudara kita yang lain yang terutama yang belum mengenal Tuhan, kita doakan karena Tuhan juga mengasihi mereka. Seperti Tuhan juga menyayangi semuanya, kita juga bisa menyayangi, belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi semuanya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Dengan cara apa adik-adik? Nih Kak Adri punya cara nih. Bagi kalian yang ingin mendoakan suku-suku di Indonesia, adik-adik, ya ada tutorialnya, ada pokok doanya nih. Di sini ya, di link di bawah ini ada link. Nanti adik-adik bisa ngeklik link, kemudian mau mendoakan suku mana, kalian bisa doakan di rumah dengan papa, mama, dengan keluarga di rumah, mendoakan suku-suku bangsa Indonesia, agama, semuanya didoakan. Ya, nanti adik-adik jangan lupa setelah berdoa juga melayani dimanapun adik-adik menjadi bagian di masyarakat, bisa di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan dimanapun adik berada, itu adalah kesaksian dari Tuhan yang membuat kita menjadi bersinar ya, seperti matahari yang menghangatkan ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya nih ayat super. Mana ayat supernya ya? Ya, ayat super Alkitab. Ini dia Alkitab. Bukunya siapa? Bukunya Tuhan, buku kesayangan, ya kan? Kak Adri punya ayat super nih dari Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 18b. Kak Adri ulangi, Kisah Para Rasul 11 ayat 18b. Begini firman Tuhan. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Adik-adik semoga selalu menjadi saksi Tuhan dan mencintai semua ciptaan Tuhan, semua orang, mengasihi semua orang, dan selalu mendoakan untuk semua orang, untuk kebaikan orang lain. Kak Andre percaya saat kasih Tuhan nyata, dunia akan menjadi seperti surga. Nah adik-adik, amin. Hari ini kita akan berdoa ya. Yuk mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak memandang dari semua orang dari sudut pandang yang lain, namun Tuhan yang tidak memandang kami, kejelekan kami, tapi Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan menerima apapun dari agama kami, dari suku, bangsa maupun etnis. Tuhan mengasihi kami, Tuhan. Kami percaya saat Tuhan mengasihi kami yakin kuasa Tuhan menyejukkan hati kami, membuat cinta kasih di dunia ini seperti surga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik yang sudah melaksanakan asesmen dan saat ini akan menerima hasil, kiranya Tuhan
memberkati sehingga apapun hasilnya Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum percaya dengan Tuhan, Tuhan akan mengetuk hatinya sehingga melalui perbuatan dan kesaksian kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami semakin mengasihi Tuhan dan Tuhan boleh menyejukkan hati mereka dengan kasih dari Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan mengasihi semua orang. Kami percaya semua orang Tuhan kasihi dengan kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dan firman Tuhan biarlah selalu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, aku mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Masih jauh perjalanannya. Yuk kita kemon. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Sungguh senang aku mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya, kita semakin dikuatkan, kita semakin diingatkan bahwa kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, saat ini juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara seperti apa? Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop. Dimasukkan ke dalam amplop, lalu Dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di TU ya. iya, dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di TU. Ya. Tapi ada juga cara dengan Non-transfer. Adik-adik bisa mengirimkan lewat transfer melalui rekening yang ada di layar ini ya adik-adik. iya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Ayo kita berdoa kembali untuk persembahan itu. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapa yang berkati, Bapa yang kuduskan persembahan yang kami kumpulkan untuk dapat digunakan bagi kemuliaan, bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati juga Papa Mama dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan keluarga kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Joy dan adik-adik semua, kita sampai ke penghujung sekolah minggu hari ini. Iya, jangan lupa ya adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini. Iya, apa tadi pesan firman Tuhan hari ini? Tahap, Yesus sayang Joy. Loh, bukan hanya Joy. Apa? Oh iya, Yesus sayang adik-adik. Bukan adik-adik saja. Oh iya, Yesus sayang Kak Glory. Bukan hanya Kak Glory aja, bukan hanya Joy, adik-adik dan Kak Glory. Tetapi apa? Iya, Yesus sayang semua. Iya benar, Yesus sayang semua. Nah, kalau Yesus sudah sayang semua berarti Aku juga harus sayang semua. betul. Kita semua adik-adik Joy, Kak Glory, kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus sayang semua. Ya, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, setiap orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Iya, ayo kita wujudkan kekasih kau dengan Kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita kembali akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Pimpin kami menjadi anak-anak yang boleh mengikuti apa yang sudah Tuhan ajarkan, mengasihi orang-orang di sekitar kami, seperti Tuhan juga telah mengasihi kami. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami yang bersekolah juga Tuhan pimpin, Tuhan juga sertai keluarga kami, kakak, adik, mama, papa, dan semuanya. Sertai orang-orang di sekitar kami juga dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita selesai dalam sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu lagi ya, tetap semangat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang jempol yang hebat. Menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat menjadi contoh melakukan firman Tuhan. Betul sekali, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, bye-bye. Dadah, Tuhan memberkati ya. Bye-bye, Tuhan memberkati.